Hamba Allah sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah lainnya yang digalakkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada bulan Zulhijjah termasuk melaksanakan puasa. Ibadah puasa mulai dari hari pertama sampai dengan 10 Zulhijjah. Walaupun pada hari ke-10 tersebut, hari yang dimana kita melaksanakan ibadah puasa kurban, kita cuma dituntut pada hari tersebut untuk melaksanakan puasa 2 jam atau 3 jam sahaja. Namun pahalanya dicatat sama dengan mereka-mereka yang berpuasa sehari penuh. Dan bahkan dalam banyak riwayat kita mendapatkan, kita melihat pada hari ke-8, hari Tarwiyah, hari ke-9, hari Arafah, dicatat bagi mereka-mereka yang berpuasa pada hari tersebut diampuni dosanya oleh Allah 1 tahun ke belakang dan 1 tahun ke depan. Hamba Allah sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah lainnya yang digalakkan oleh baginda Rasulullah, yang dianjurkan kepada kita sebagai umatnya pada bulan Zulhijjah, termasuk melaksanakan ibadah kurban. Kurban merupakan salah satu nusuk, salah satu ibadah yang digalakkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Fasalli, maka salatlah oleh engkau wahai Muhammad, oleh kalian semua umat Muhammad, kata Allah. Fasalli li rabbika, untuk Tuhan kalian, wanhar, dan berkurbanlah kalian pada yaumun nahar, pada hari ke-10 Zulhijjah tersebut. Hamba Allah sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat wanhar, bila kita melihat dari bentuk kalimatnya itu, bentuknya fi'il amar. Ketika kita lihat dalam kaidah usul fiqh, makna daripada amar tersebut al-aslu fil amri lil wujub, sesuatu yang menunjukkan kepada wajib, perintah yang menunjukkan kepada wajib. Sehingga Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan bahwa kurban tersebut hukumnya wajib bagi mereka-mereka yang mampu. Sedangkan jumhur ulama termasuk Imam Syafi'i mengatakan bahwa hukum kurban itu tidak sampai kepada taraf wajib, tetapi sunnatun muakkadah, sunnat yang dituntut, sunatkan, sebuah sunnah yang digalakkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melakukan ibadah kurban bukan sebagai sebuah ibadah yang biasa-biasa. Dan bahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis beliau. Beliau mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana lahu sa'ah." Barang siapa di antara kalian yang Allah berikan sa'ah, kelebihan harta, mampu, Imam Syafi'i mengatakan kategori mampu itu lebih daripada kebutuhan makan, lebih daripada kebutuhan hidup pada hari ke-10, pada hari ke-10 Zulhijjah, ditambah dengan hari Tasyrik 11, 12 dan 13-nya. Katakanlah misalnya satu hari kita menghabiskan duit untuk belanja anak istri dan sebagainya, untuk makan 200.000, berarti 4 hari itu kita membutuhkan duit 800.000. Kebetulan pada hari-hari tersebut kita ada duit sekitar 5 juta, 4 juta dan sebagainya. Maka pada saat tersebut, kepada kita yang mempunyai kelebihan lebih daripada yang kita makan, kita sudah dituntut kena pada ketentuan sunnatun muakkadah, sunnah yang dituntut, sunatkan kepada kita lebih daripada kita makan. Kalau mobil Ustaz, motor dan sebagainya, itu bukan untuk kebutuhan makan, itu bukan untuk kebutuhan primer dan sebagainya. Oleh karena itu hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bahasa Nabi mempertegas, Nabi mengatakan, "Man kana lahu sa'ah." Barang siapa di antara kalian yang Allah berikan kelebihan harta,
ada kelebihan harta Allah berikan lebih daripada kalian makan, kalian sanggup untuk melakukan kurban, walam yadah, tetapi kalian enggan untuk melakukan kurban, kata baginda Rasulullah, fala yaqrabanna musallana, maka jangan pernah kalian dekati musalla kami. Dalam bahasa lain Nabi mengatakan bahwa kalian bukan daripada golongan kami. Hamba Allah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian kita yang menganggap bahwa seolah-olah kurban itu cuma dituntut sunatkan. Okeylah kita ndak ambil sunnah, ndak ambil ketentuan wajib, sunnatun muakkadah. Seolah-olah ada sebagian kita menganggap bahwa sunnatun muakkadah itu cuma sekali seumur hidup. Sehingga ketika kita bertanya kepada ada sebagian orang, apakah Bapak tidak berkurban Pak tahun ini? Bapak itu mengatakan, saya sudah dulu Ustaz, pada tahun 2000 dulu kami sudah berkurban satu kambing, satu lembu untuk kami sekeluarga. Hamba Allah sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penafsiran yang seperti ini, pandangan yang seperti ini salah dalam pandangan agama. Sunnatun muakkadah itu bukan satu kali seumur hidup, tetapi dituntut sunnahkan bagi kita yang memang mempunyai kelebihan harta untuk berkurban, dituntut bagi kita itu untuk melaksanakan kurban pada tiap-tiap tahun, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bentuk hadis yang lain, kata Nabi, man kana lahu sa'ah, barang siapa di antara kalian yang Allah berikan kelebihan harta, Allah berikan harta lebih, kalian sanggup untuk berkurban, tetapi kalian pelit, kalian enggan untuk melaksanakan perintah Allah itu, kalian enggan untuk melakukan sunnah Rasul itu, kata baginda Rasulullah, pilih, silahkan mati kalian dalam keadaan Yahudi atau Nasara, ataupun mati saja kalian dalam keadaan Nasrani. Hamba Allah sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ibadah udhiyah, ibadah kurban ini bukan hanya ibadah yang seremonial saja. Kenapa dulu si Qabil Allah tidak terima kurbannya? Karena tidak ada keikhlasan di situ. Padahal ketika kita berkurban, Allah tidak makan daripada harta yang kita kurbankan itu. Darahnya kita tanam, bulunya itu kita tanam, perutnya itu kita buang, dagingnya kita makan dan kita bagi kepada saudara-saudara kita. Dan tidak di antara kurban itu yang Allah makan, tidak, kata baginda Rasulullah. Tetapi Allah ingin melihat sejauh mana keikhlasan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah sedang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga khatib menukil dalam kitab I'anatul Talibin, ada dari segolongan binatang-binatang yang boleh dikurbankan. Ternyata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggarisbawahi, kata baginda Rasulullah, arba'un la tajuzu fidyaha. Ada 4 model, ada 4 jenis binatang yang memang tidak boleh dikurbankan, dan kurban itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana itu ya Rasulullah, kata sahabat? Kata baginda Rasulullah, yang pertama al-aura'u bayyinu auruha. Binatang yang kalian sembelih, binatang yang kalian kurbankan, tetapi binatang itu auruha buta, bayyinu auruha, yang binatang itu jelas nyata butanya. Ternyata binatang yang buta itu tidak diperbolehkan secara fikih, dan dalam bahasa Nabi binatang tersebut tidak akan diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda nah binatang muii mata bicut karena genong corona dan sebagainya, itu lain. Ini tidak, memang binatang jelas butanya, bean masjid mukrumpo ji hidup. Binatang-binatang tersebut, kata baginda Rasulullah, tidak dianjurkan, tidak dibolehkan bagi kita untuk melaksanakan kurban dengan binatang yang seperti itu. Hamba Allah sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata baginda Rasulullah, wal maridatu bainu maraduha. Binatang yang boleh tidak boleh kita kurbankan, binatang yang maridah, binatang yang sakit, yang jelas sakitnya, binatang yang gara-gara mati.
binatang yang kalape-lape bicut karena harga 700 lebih 800 lebih, kita beli binatang yang seperti itu. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nanti pada hari kiamat binatang itu Allah akan campakkan ke muka kalian. Allah enggak akan terima daripada kalian. Kenapa? Tidak ada keikhlasan di situ. Binatang-binatang yang dalam keadaan sakit, yang jelas memang sakitnya, tidak dibolehkan bagi kita dalam hukum untuk melakukan kurban dengan binatang yang seperti itu. Hamba Allah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata baginda Rasulullah, wal arja'u baynu dhal'uha, binatang yang pincang, yang capik, yang jelas capiknya. Gimana jelas capiknya? Gesyarah di bawahnya. Gepegah ketika binatang ini bersama dengan kawan-kawannya, dia tidak bisa mengiringi kawan-kawannya. Watai jak ngon ngon ji katuh dia simpang Surabaya ji mentong ino kampung Keramat. Pakan berat capik. Beda binatang-binatang watai tapi tren, watai tumpom romoto, watai tumpom berkilah bicut dan sebagainya. Pada dasarnya tidak capik, pada dasarnya tidak pincang. Tapi yang dimaksudkan dalam hadis tersebut kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bayinu dhal'uha, yang jelas pincangnya, yang jelas capiknya. Kenapa? Ada cacat, ada aib. Tidak layak kita memberikan sesuatu yang penuh dengan keaiban, penuh dengan kekurangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kata baginda Rasulullah, wal kasiratul allati la tanqi, tidak diterima kurban di antara kalian kata baginda Rasulullah binatang yang kasirah. Kasirah itu ada sebagian ulama mengatakan bermakna yang sudah sangat tua. Ada ulama lain, ada sebagian mufassir mengatakan, menafsirkan bahwa wal kasirah itu sangat kurus, pijut tata, sehingga hana megapah membecut, hana maso membecut, yang cocok untuk tapeget sop sagai. Binatang-binatang yang seperti itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hamba Allah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka-mereka yang penuh dengan keimanan kepada Allah, mereka mempunyai 1001 cara untuk melaksanakan, untuk melakukan apapun yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar bisa memastikan dia itu terus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka-mereka yang tidak yakin terhadap perintah Allah, bagi mereka-mereka yang tidak yakin terhadap janji-janji Allah dan janji-janji Rasul, kata baginda Rasulullah, mereka mempunyai 1001 cara, mempunyai 1001 alasan untuk untuk ingkar, untuk mengingkari, untuk mencari ilah, untuk mencari alasan untuk jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita pikir, nggak mungkin di antara kita cuma 2.500.000 misalnya, atau 3 juta misalnya dalam 1 tahun untuk berkurban cuma setahun sekali. Tapi bagi mereka yang memang jauh tidak diberikan hidayah oleh Allah, jangankan 3 juta, untuk 1 juta saja berat. Kenapa berat? Karena memang dia tidak yakin terhadap janji-janji Allah itu. Sehingga menarik ketika salah seorang murid bertanya kepada Syekh Attaillah Al-Askandari, pengarang kitab hikam yang terkenal itu. Si murid ini bertanya, ya Syekh, kenapa Allah tidak kasih nampak saja pahala di dunia ini wahai Syekh? Syekh Attaillah bertanya, kenapa engkau bertanya seperti itu wahai muridku? Si murid mengatakan, wahai Syekh, saya melihat manusia ini sungguh melakukan sesuatu itu ketika memang dia itu nampak hasilnya. Seseorang pergi kantor tiap hari, pergi pagi pulang sore, besoknya seperti itu lagi. Kalau seandainya dibikin peraturan pinjernya, harus pinjer print itu, jam 6, jam 5.30 sudah sampai ke kantor. Kenapa? Dia kejar itu. Kenapa dia kejar itu? Karena nampak hasilnya. Nanti di akhir bulan ada gaji yang dia dapatkan. Bagi mereka-mereka yang kerja bangunan juga seperti itu. Dia tidak mau tahu, mau terik panas, hujan, gerimis dan sebagainya, dia tetap pergi bekerja. Kenapa? Ada sesuatu yang diharapkan. Kenapa seseorang itu malas beribadah kepada Allah? Kenapa seseorang itu enggan berkurban kepada Allah? Karena tidak nampak
Surga itu sifatnya gaib, nak nampak. Neraka itu juga sifatnya gaib, nak nampak. Kenapa Allah enggak kasih nampak saja pahala itu, wahai Syekh, sehingga semua orang ini, semua umat Muhammad ini taat semua kepada Allah? Apa kata Syekh Athaillah? Pahala itu Allah enggak kasih nampak di dunia karena dunia ini terlalu kecil, sedangkan pahala itu terlalu besar. Enggak cocok ketika Allah kasih nampak pahala itu di dunia. Buktinya, kata Syekh Athaillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, salatul fajri, salat sunat fajar, rakaatal fajri dalam bentuk matan yang lain, salat sunat sebelum subuh. Kita niat sunat qabliyah subuh boleh, kita niat salat sunat fajar boleh. Apa kata Nabi? Khairum minad dunya wa ma fiha. Pahalanya lebih besar ketimbang dunia dan apa yang ada di dalam dunia itu. Kenapa ya haram medan? Tunggu imum itu mayang sunat 2 rakaat. Tiro kanyan, kata hanapa iduk le pahala-pahala orang lain. Penuh dengan pahala kanyan cuma 2 rakaat sagai. Oleh karena itu kada aku begah le Syekh Athaillah sekadari, ndak cocok mesti dibalah hidih tengah oleh Allah di akhirat. Kenapa? Ndak ada tempat di dunia. Hamba Allah sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Syekh Athaillah, kenapa pahala itu Allah enggak kasih nampak di dunia? Sebagai bentuk rahmannya Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Sebab Allah itu bersifat adil. Kalau seandainya pahala itu dikasih nampak di dunia, kata Syekh Athaillah, maka wajib bagi Allah juga harus wajib menampakkan dosa itu kepada kita di dunia. Kita bisa berbicara seperti ini, kita bisa senyum-senyum seperti ini, kita bisa senang-senang seperti ini, berjumpa dengan handai tolan, sekabat, kerabat karib dan sebagainya. Kenapa? Karena dosa kita, aib kita itu Allah tutup. Segala kesalahan-kesalahan itu Allah hijab, Allah nggak kasih nampak kepada orang lain. Bagaimana halnya kalau seandainya dosa yang kita perbuat ketika kita sembunyi-sembunyi sendiri, dosa yang telah kita perbuat ketika orang lain tidak lihat, Allah kasih nampak sama orang lain, maka kalian tidak akan sanggup berada hidup di atas permukaan bumi Allah ini, kata Syekh Athaillah. Yang ketiga, kata Syekh Athaillah, kenapa Allah nggak kasih nampak pahala itu di dunia? Karena sifat pahala itu bersifat kekal, sedangkan dunia ini bersifat fana. Makanya tidak cocok dunia yang kalian tinggalkan sekarang, dunia yang sekalian kalian duduk dan berdiri di atasnya sekarang, kata Syekh Athaillah, suatu saat kalau tidak kalian yang akan meninggalkannya, maka dunia itu yang akan meninggalkan kalian. Oleh karena itu, beruntunglah bagi mereka-mereka yang terus dekat kepada Allah, melaksanakan segala ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah. Ada fase, ada masa 1 bulan lagi ke depan untuk mempersiapkan diri, mencari binatang-binatang terbaik, mengambil bagian-bagian harta yang terbaik daripada yang kita punya, yang telah Allah anugerahkan kepada kita, untuk berkurban di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semua tergolong ke dalam hamba-hamba yang selalu taat dan patuh kepada Allah, hamba-hamba yang sering disebut-sebut namanya oleh Allah dalam jamaahnya Allah Subhanahu wa taala, hamba yang dijanjikan oleh baginda Rasulullah kelak akan bersama dengan baginda Rasulullah di dalam surga Jannatun Naim. Amin amin ya rabbal alamin.